Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulodia, NIM 21016129 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Anda Ermawati Arif MPD. Baik, saya akan mempresentasikan keterampilan berbicara tugas ke-15. Yang pertama adalah bahasa penyiar. Penyiar berasal dari kata dasar yaitu siar. Penyiar adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Penyiar memiliki arti dalam kelas nomina atau kelas kata benda, sehingga penyiar dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Arti penyiar dari kata benda orang yang menyiarkan, penyeru pada radio atau pemancar, penerbit dan penjual buku dan sebagainya. Ada beberapa kategori profesi penyiar yang biasa dikenal di dunia pertelevisian dan radio, yaitu 1. Newsreader, penyiar yang tugasnya membaca berita. Yang kedua, newscaster, penyiar yang mencari, menyusun berita, dan menyampaikan berita tersebut untuk pendengar atau pemirsa. 3. Reporter, penyiar yang juga menyampaikan reportase dari lapangan. Yang keempat adalah program announcer, penyiar yang membawakan program tertentu atau program khusus seperti pertunjukan atau show, kuis, dan sebagainya. Biasanya disebut juga dengan MC, host, VJ, atau quiz master. 5. Anchor, penyiar yang berfungsi sebagai perangkai berita. Yang kedua, langkah-langkah membaca berita. Pada saat ini, membaca berita tentu kita harus memahami betul isi yang ada pada berita tersebut. Namun, apabila berita yang disajikan tidak dibuat secara runtut, akan peristiwa atau kejadian tertentu, seorang pembaca atau pendengar akan kesulitan dalam memahami berita. Sehingga apa yang menjadi isi dalam berita akan sulit untuk disimpulkan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyimpulkan berita adalah sebagai berikut. 1. Mendengarkan berita dengan seksama. Langkah yang paling utama dilakukan untuk menyimpulkan berita adalah mendengarkan berita secara seksama. Seksama maksudnya adalah mendengarkan dengan penuh perhatian pada topik atau isi berita. Kenapa hal ini dilakukan? Karena agar informasi yang ada dalam berita dapat mudah dipahami dengan memusatkan perhatian atau fokus pada isi bacaan. Yang kedua, mencatat informasi penting. Langkah yang kedua adalah mencatat informasi penting atau poin penting yang ada dalam berita. Informasi penting yang dimaksud adalah informasi yang dapat mewakili secara keseluruhan isi berita. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan unsur-unsur berita, yaitu 5W tambah 1H. 3. Membuat pokok-pokok berita. Langkah yang ketiga adalah membuat pokok-pokok berita yang lebih dikenal dengan 5W tambah 1H, atau what, who, where, when, why, how. What artinya apa yang sudah terjadi. Who artinya siapa yang melakukannya. Where, di mana tempat terjadi peristiwa tersebut. When atau kapan waktu terjadi peristiwa itu. Why artinya mengapa bisa terjadi, dan how bagaimana kronologi kejadian peristiwa itu. 4. Cara menyajikan pokok berita menjadi kalimat. Langkah yang keempat adalah menyajikan pokok berita menjadi kalimat. Maksudnya, setelah mengetahui unsur 5W tambah 1H, susunlah secara runtut unsur berita tersebut dengan membuat kalimat yang sesuai dengan isi berita. Maka dengan begitu akan memudahkan proses penyajian berita untuk disimpulkan. Yang kelima, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Langkah yang kelima adalah menyimpulkan berita berdasarkan pokok-pokok berita.
berita yang harus memuat informasi penting dan bersifat aktual. Peristiwa atau kejadian harus dijelaskan secara lengkap dan utuh apa adanya. Hal ini agar isi dalam berita tetap aktual dan mengandung informasi penting. Setelah menyajikan pokok berita menjadi kalimat, cobalah untuk simpulkan lagi menjadi lebih ringkas. Tetapi jangan sampai menghilangkan informasi penting yang ada di dalam berita. 6. Menyampaikan isi berita secara lisan dan tulisan. Langkah yang terakhir adalah menyampaikan berita secara lisan dan tulisan. Berita yang disampaikan melalui media cetak dan elektronik sudah tentu ketika saat mendengarkan berita yang harus terpusat pada pikiran kita adalah mengetahui informasi penting. Dari unsur 5W tambah 1H, jangan sampai ditinggalkan. Sampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Menyampaikan berita secara lisan dan tulisan berdasarkan unsur berita yang ada akan memudahkan pembaca atau orang lain memahami isi berita tersebut. 3. Naskah berita. Naskah berita adalah informasi yang mengenai sebuah kejadian atau suatu hal yang akan terjadi dan menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat dalam penyampaian melalui koran, siaran televisi, radio, atau majalah. Berikut ini ulasan tentang syarat teks berita adalah sebagai berikut. 1. Fakta atau faktual. Fakta atau faktual merupakan sebuah peristiwa yang nyaman, sehingga peristiwa kejadian yang akan disampaikan adalah hal yang nyata, maka yang akan menjadi berita dengan efektif dan jelas. 2. Aktual. Aktual merupakan sebuah teks berita yang wajib dalam sebuah peristiwa yang baru dan yang akan disampaikan sehingga terjadi masih hangat untuk diperbincangkan di dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, seimbang. Seimbang merupakan teks peristiwa yang dimana memiliki atau tidak boleh memihak kepada siapapun, sehingga berita yang akan seimbang dan dapat diterima dari pihak manapun. Yang keempat adalah lengkap. Lengkap merupakan sebuah berita yang memang wajib untuk menggunakan unsur dari semua peristiwa, sehingga wajib untuk dipenuhi dari unsur dan dari struktur teks beritanya. 5. Dibuat menjadi lebih menarik. Dibuat menjadi lebih menarik merupakan teks berita dengan peristiwa yang akan disajikan dengan memiliki judul yang menarik karena akan diterima banyak orang dan lebih tertarik untuk membaca berita yang dipublikasikan. Yang keenam, sistematis. Sistematis merupakan sebuah berita yang disajikan secara sistematis sehingga dengan berurutan supaya lebih jelas dan padat sehingga mudah untuk dipahami banyak orang. Yang keempat, praktik baca berita. A. Pembukaan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Yoma Alodia di acara Seputar Indonesia. Untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan tajam, terpercaya, yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia pagi ini. Pada hari Rabu, 3 April 2022, hujan deras yang disertai angin kencang telah menumbangkan sebuah pohon yang cukup besar. Pohon tersebut tepatnya telah menutup jalur busway yang berada di Jalan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, sehingga bus Transjakarta dari arah Cililitan menuju Tanjung Priok terpaksa melewati jalur umum. Menurut warga setempat, kejadian ini terjadi tepatnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, hingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Kejadian ini tidak merenggut korban jiwa. Berita tadi menutup acara Seputar Indonesia pagi ini. Saya Maludia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.